pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air diduga dibakar kelompok bersenjata di Kabupaten Duga. Polisi tangkap 11 pencuri motor di Nabire. Ribuan warga ikut pawai budaya dan adat dalam rangka Hari Pekabaran Injil di Manokwari. Pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata di Lapter Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa kemarin. Pesawat dengan nomor registrasi P4 PKBVY yang diawaki pilot Philips berwarga negara Selandia Baru terbakar di Lapter Paro, Kabupaten Duga. Pesawat yang membawa 5 penumpang itu take off dari Bandara Moses Kilangin, Timika sekitar pukul 5.34 waktu setempat dan diperkirakan tiba di Lapter Paro Duga pukul 6.17. Namun hingga pukul 10 pagi tidak ada kabar dari penerbangan Susi Air itu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan informasi terbakarnya pesawat di Lapter Paro diterima setelah sebuah helikopter melintas di atas Lapter dan melihat kepulan asap. Saat ini aparat gabungan TNI Polri masih menyelidiki terbakarnya pesawat, namun diduga pesawat dibakar kelompok bersenjata karena di distrik Paro merupakan markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kondisi pesawat diinformasikan dalam kondisi terbakar dan ini akan dilakukan investigasi terkait terbakarnya apakah murni karena kecelakaan atau dilakukan oleh atau dibakar oleh pihak-pihak tertentu. Tidak menutup kemungkinan pesawat tersebut ditahan oleh KKB Duga pimpinan Egyanus Kogoya. Karena dari hasil pelacakan GPS yang ada, posisinya sudah bergeser menuju ke dalam hutan. Polisi juga belum bisa memastikan apakah 5 penumpang dan 1 pilot berkebangsaan Selandia Baru selamat karena di lokasi tidak ada jaringan internet dan telepon. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Dalam sebulan terakhir, Polres Nabire meringkus 11 pencuri sepeda motor di berbagai lokasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Mereka saat ini ditahan di Mapolres Nabire dan siap disidangkan di pengadilan. Kapolres Nabire AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan para tersangka menggunakan beragam modus diantaranya dengan cara menghadang pengendara, lalu menganiaya dan merampas sepeda motornya. Modus operandi mereka ini bermacam-macam, ya. Ada yang dengan melakukan pemalangan, kemudian menganiaya dan mengambil kendaraan. Kemudian ada yang dengan mengamati perumahan, tempat keramaian, parkir, dan mengambil kendaraan. Di saat ini mereka ada kelompok, gitu ya. Ada kelompok yang menjadi sindikat, tidak melaksanakan sendiri, tapi dengan beberapa orang. Ini sedang didalami oleh tim sus dan sudah teridentifikasi kelompoknya, ya, sudah teridentifikasi kelompoknya. Mudah-mudahan bisa juga segera bisa diungkap oleh tim kita. Tersangka mengincar sepeda motor di kawasan permukiman warga maupun di tempat-tempat pusat keramaian di kota Nabire. Sepeda motor curian tersebut kemudian mereka jual hingga ke pedalaman dan sebagian lagi digunakan sendiri. Selain itu, polisi juga menyita 14 unit sepeda motor dari sejumlah razia gabungan di beberapa lokasi. Ke-11 tersangka diancam pidana hukuman penjara 5-15 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Rezeki tidak akan lari kemana. Itulah yang dirasakan seorang warga Timika bernama Roger. Sepeda motor miliknya yang hilang di parkiran sekitar 1 tahun lalu tiba-tiba saja diperolehnya kembali. Padahal ia sudah hampir merelakan sepeda motor yang dibelinya dari hasil jerih payah dicuri orang. Hingga kemarin polisi tiba-tiba menghubungi Roger dan memintanya untuk mengambil sepeda motor di kantor polisi. Pencuri motornya sudah ditangkap polisi dan sepeda motornya berhasil ditemukan. Roger mengatakan sepeda motor tersebut saat kejadian dipakai anaknya dan diparkir di gorong-gorong. Rupanya sepeda motor dalam kondisi tidak terkunci sehingga mudah digondol maling. 24 Desember 2021. Hilangnya bagaimana? Hilang itu saya parkir di tempat itu apa? Di bawah anak saya yang bawa motor. Parkir di tempat King. Main King di Surabaya motor belakang gitu. Parkir motor itu terus begitu keluar cek motor sudah tidak ada, sudah hilang. Baru parkir waktu parkir tidak kunci setir. Motor langsung didorong dari yang orang Ciranmor itu dari motor langsung. Di 1 tahun. 1 tahun 1 bulan. Cari sampai sudah berapa lama baru bikin laporan. Hilang dengan apa dalam motor? Dari kemarin ikut STNK saya tinggal dalam motor. Dari pihak Reskrim Polres ini telepon langsung. Kan di bukti laporan tuh ada nomor handphone. Kalau di telepon malam itu bisa ditangkap langsung cari telepon. Oh, jadi laporannya dari Dia di Reskrim telepon langsung saya pada saat tangkap motor malam itu langsung telepon HP saya bunyi. Ini telepon sudah datang. Polisi menyerahkan sepeda motor tersebut setelah Roger menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke saat ini masih mengembangkan kasus video porno berdurasi sekitar 3 menit yang sempat membuat heboh warga karena menjadi viral di media sosial. Polisi saat ini sudah mengamankan 2 pelaku yang diduga menjadi pemeran di video tersebut. Selain itu, polisi juga tengah memeriksa 1 orang yang diduga mengetahui dan ikut terlibat mengedarkan video mesum tersebut. Kita masih kendala dengan BB yang dihilangkan oleh yang diduga yang mengirim ke media. Kita lagi cross-check memposisikan di mana hilangnya itu. Di TKP. Untuk saksi yang diperiksa sementara ini, Pak, sudah ada selain pelaku pembuat sudah ada 3 yang dilihat di sana. Jadi sementara untuk pelaku hanya wajib lapor ya Pak? Wajib lapor karena kita menunggu mengumpulkan alat bukti lain dulu baru kita gelar, baru kita koordinasi juga dengan ahli. Ketiga pelaku diancam Undang-Undang ITE karena telah membuat dan memproduksi serta menyebarkan konten porno. Apapun alasannya, polisi tetap berpegang pada undang-undang. Siapapun yang membuat dan menyebarkan konten porno, kendati untuk dokumentasi pribadi, tetap akan dipidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus kecelakaan tunggal belakangan ini seringkali terjadi di Merauke. Setidaknya ada 4 warga yang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal dan minuman keras menjadi salah satu penyebab utama. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gulto mengatakan banyak pengendara sepeda motor di Merauke yang mengemudikan motor dalam keadaan mabuk minuman keras atau kelelahan sehingga pengendara kehilangan konsentrasi. Disebabkan oleh human error-nya ya. Pertama disebabkan karena ada satu yang mengkonsumsi miras sehingga laka tunggal dan mengakibatkan meninggal dunia. Dan yang kedua terakhir itu di Semangga juga laka tunggal meninggal dunia ya efek dari human error sendiri juga karena oleng dan kemungkinan ngantuk Pak. Jadi sehingga dia lepas kendali mengambil sisi kiri dan menabrak pohon dan meninggal di tempat. Nah, untuk mencegah terjadinya kembali laka tunggal yang berakibat fatal, lalu kemudian seiring dengan operasi keselamatan Kartens ini, apa himbauan dari Satuan Lantas Polres Merauke? Kita himbau pada masyarakat ya tetap mengutamakan keselamatan seperti tema yang disampaikan dalam operasi keselamatan yang utama dan pertama. Jadi tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan tertib dalam berlalu lintas. Ya sasarannya tadi sudah disampaikan dalam amanat. Yang pertama yaitu pengemudi yang tidak menggunakan helm SNI, ya kan, sabuk pengaman, pengemudi di bawah umur, pengemudi yang mengkonsumsi miras, lawan arus, balapan liar, terus berboncengan lebih dari
2 dan pengemudi di bawah umur. Untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas di Merauke, mulai 7 Februari hingga 20 Februari mendatang, Polda Papua menggelar operasi keselamatan lalu lintas di sejumlah tempat di Merauke. Operasi Kartens ini merupakan kampanye bagi masyarakat agar waspada saat mengendarai kendaraan bermotor. Berikan pendidikan, arahan petunjuk, serta mencegah daripada kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal, yang terjelek, meninggal dunia. Ya, tadi sudah saya bacakan perbandingan daripada kecelakaan lalu lintas baik luka ringan, luka berat, meninggal dunia itu di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat. Jadi harapan saya dengan adanya sinergitas melalui operasi Kartens 2023 ini yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, ya beserta TNI, seluruh yang ada di wilayah Merauke, Papua Selatan, ini bisa memberikan pengetahuan, pendidikan kepada masyarakat supaya tertib berlalu lintas itu penting. Contoh terkecil saja, kita menggunakan kendaraan roda 2, kita bisa beli kendaraan itu, tapi helm saja kita tidak bisa beli, padahal kepala ini paling fatal. Operasi keselamatan Kartens tahun 2023 tersebut juga dilaksanakan untuk menciptakan tertib berlalu lintas menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pawai budaya dan religi digelar untuk menyemarakan HUT pekabaran Injil ke-168 tahun di tanah Papua. Ribuan warga dari berbagai agama dan suku dengan mengenakan berbagai macam pakaian adat di Manokwari mengikuti pawai. Mereka berjalan kaki dari Jalan Percetakan Sanggeng hingga berakhir di lapangan Borasi, Manokwari. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Bupati Manokwari Hermus Indau, dan Forkom Pimda juga ikut berpawai bersama-sama masyarakat. Paulus Waterpauw berharap para pemuda di Papua tetap menjaga toleransi dan tidak mudah terpecah belah oleh provokasi pihak tertentu. Bersama anak-anak muda, penerus bangsa ini, kalian harus kuat dalam menghadapi segala hal. Jangan mau mudah dipecah belah, jangan mau mudah diprovokasi oleh para pihak, hanya kepentingan sesaat mereka. Kita harus punya satu tujuan, jalan yang baik, menuju ke kehidupan yang jauh lebih baik, ya, menuju ke kehidupan yang jauh lebih sejahtera. Peserta pawai dari kerukunan keluarga Buton Raya di Papua Barat berharap kesempatan seperti ini bisa mempererat kebersamaan dan toleransi di Papua. Kepada warga saya, Buton yang ada di seluruh Provinsi Papua Barat, agar kita selalu menghargai adat istiadat yang ada di tempat kita berada. Kemudian pesan kami agar selalu kita menjaga toleransi antar umat beragama. Dan itu sangat penting kami di perantauan untuk menjalin tali persaudaraan, tali ukhuwah Islamiyah kita, tali silaturahmi kita kepada sesama. Ke depan, momentum seperti ini harus dilaksanakan, harus dilakukan, karena ini bagian daripada kegiatan merajut, ya, merajut kekeluargaan, merajut tali kasih, cinta, dan tentu kemudian menjadi sebuah kedamaian di atas tanah Papua. Pawai budaya adalah rangkaian perayaan puncak ke-168 tahun Hari Pekabaran Injil dipusatkan di Pulau Mansinam. Pulau Mansinam merupakan pulau bersejarah. Di pulau inilah dua misionaris, Otto dan Gessler, memberitakan Injil di tanah Papua pada 5 Februari 1855. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepala Bulog Timika menjamin stok dan pasokan beras di Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Yaukimo aman hingga 3 bulan ke depan. Bulog Timika setiap bulan menyediakan pasokan beras sebanyak 250 ton untuk dipasok ke Wamena. Selain itu, Bulog Timika juga menyediakan beras premium yang didatangkan dari Sulawesi dengan kemasan 5 kg
dan untuk menstabilkan harga beras di pasaran, Bulog Timika akan menjual beras ke Rumah Pangan Kita atau RPK yang selama ini dibina Bulog. Untuk saat ini stoknya sekarang berapa banyak? Cukup untuk 3,7 bulan ke depan. Sekarang kita ada pemasukan juga, ada pemasukan dari Sulawesi Selatan sebanyak 1.700 ton. Per hari ini mulai masuk 1.700 ton, itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan kita juga ada move untuk bantu juga ke Wamena. Kita juga support untuk ke Wamena dari sini dan Jayapura, kita support juga Wamena. Tapi cuma dikit, kita supportnya saja. Kalau untuk Wamena kira-kira berapa ton itu biasanya? 250 ton kita akan kirim untuk bulan ini. Kalau yang tadi pasokan itu cukup untuk kabupaten tetangga juga selain Wamena? Yang kita kan Mimika sama Yaukimo, Yaukimo sama Puncak cukup untuk 3,7 bulan ke depan. Oh, itu sudah semua ya? Sudah semua. Dan kita juga kan posisi sekarang untuk gencarnya menggandol harga beras di pasaran, jadi banyak juga kita gelontorkan beras untuk operasi pasar di pasar, dan ya harga cenderung normal. Kalau di medium kita di 10.000. HET-nya di 10.250, cuma di sini banyak pedagang yang jual di 10.000 per kilogram. Selain beras, Bulog Timika juga menjamin stok dan pasokan minyak goreng kita aman hingga bulan puasa dan Idul Fitri. Stok minyak kita di Bulog Timika saat ini sebanyak 20.000 liter untuk ukuran 1 liter. Menjelang Hari Besar Keagamaan, Bulog Timika akan menambah pasokan minyak kita sebanyak 50.000 liter yang saat ini dalam proses pengiriman. Minyak goreng kita saat ini sudah dipasok ke pasaran dan dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Kalau di minyak goreng kami posisi sekarang ada stok, itu juga kami lempar ke pasaran untuk menjaga di HET juga. Teman-teman di RPK kami harapkan tetap menjual di 14.000. Itu pun juga kami juga turun cek ke lapangan untuk yang menjual, yang bermitra dengan kami itu menjual di batas HET di 14.000. Itu untuk minyak goreng, minyak kita minyak kita yang disubsidi itu. Itu juga kami itu juga untuk menekan inflasi gitu. Ya, betul. Untuk menekan inflasi juga kami ada namanya RPK, Rumah Pangan Kita. Itu mereka menjual di batas di HET di 14.000. Selain minyak goreng, Bulog Timika juga menyediakan gula pasir bersubsidi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Salah satu kelurahan di Merauke yaitu Kelurahan Karang menggelar sayembara unik yakni sayembara sampah. Kelurahan akan memberikan uang tunai Rp500.000 bila melihat dan melaporkan warga setempat yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Dalam sayembara ini, warga diwajibkan memfoto orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, lalu segera melaporkannya ke petugas kelurahan. Sayembara ini merupakan salah satu cara untuk menertibkan warga di Kelurahan Karang agar hidup lebih bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kelurahan sudah seringkali memberikan himbauan, namun tidak pernah digubris. Kalau tanggapan kami sebagai warga yang berdomisili di Jalan Ternate, saya pikir hal itu sangat bagus. Guna mengantisipasi jangan ada pembuang-pembuang sampah berikutnya. Jadi kalau memang ada yang ketangkap ya alhamdulillah kita mudah-mudahan Pak Lurah serahkan ke aparat kepolisian supaya diusut sesuai dengan perda tentang pembuangan sampah sembarangan. Itu kan ada perdanya yang mengatur tentang pembuangan sampah. Sayembara ini diunggah di media sosial dan menjadi viral. Sontak banyak warga takut. Dan seminggu setelah sayembara ini disebarkan, tidak ada lagi sampah yang berserakan di tepi jalan Ternate. Sayembara sendiri berlaku sejak Februari hingga Maret mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka HUT ke-121, Pemkab Merauke menggelar lomba pacuan kuda yang dilaksanakan di lapangan pacuan kuda Sidomulyo Kuprik, Merauke. Lomba diikuti 120 peserta dari 5 kelurahan di Merauke. Pacuan kuda merupakan salah satu olahraga tradisional Papua yang sangat digemari masyarakat. Kuda juga merupakan alat transportasi sehari-hari yang masih banyak digunakan warga setempat. Lomba
lomba pacuan kuda itu bukan kali ini, sudah beberapa tahun yang lalu selalu diadakan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita juga akan perbaiki sarana prasarana pacuan kuda Sidomulyo ini. Mudah-mudahan tambah lama, tambah tahun, tambah baik. Dan kita berharap tahun-tahun ke depan kita inginkan ada kuda-kuda yang dari luar yang akan dikembangkan untuk di Kabupaten Merauke. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait sehingga ada bibit-bibit yang memang betul-betul bisa kita pakai untuk pacuan dengan bagus. Dalam lomba pacuan ini, peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok anak-anak dan dewasa. Peserta yang tercepat mencapai garis akhir adalah pemenang lomba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.